Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Ibu Yuli dalam pembelajaran kimia kelas 12. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan yang akan Ibu bahas adalah mengenai tekanan osmotik. Ya, tekanan osmotik itu adalah sifat keempat dalam sifat koligatif larutan. Langsung saja ke pengertian osmosis terlebih dahulu. Nah, untuk osmosis itu adalah peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Atau dikatakan juga osmosis itu adalah perpindahan gitu ya, molekul-molekul pelarut dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah ke konsentrasi yang lebih pekat atau yang lebih tinggi melalui membran semipermeabel. Nah, tekanan osmotik itu adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmosis. Nah, untuk lebih pahamnya, coba diperhatikan gambar di bawah ini yang Ibu sudah gambarkan. Di sini ada pipa U ya, ada dua buah pipa U. Kalian bisa lihat di sini Ibu gambarkan di sebelah kanan ini diibaratkan larutannya itu adalah larutan encer atau larutan yang konsentrasinya itu lebih rendah. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah larutan yang pekat atau larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi gitu ya, atau lebih besar. Nah, tadi peristiwa osmosis itu adalah peristiwa perpindahan gitu ya, atau peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut dari larutan yang encer gitu. Nah, kemudian dia akan berpindah ke larutan yang lebih pekat. Nah, kalau misalkan larutan yang encer ini berpindah ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semipermeabel ini, maka nanti akan terjadi perubahan volume, di mana yang larutannya lebih pekat ini akan mengalami penambahan volume, sedangkan yang larutannya lebih encer ini akan mengalami penurunan volume. Nah, yang dimaksud tekanan osmotik itu adalah tekanan gitu ya. Nah, ini kayak penekannya gitu, tekanan yang dibutuhkan gitu untuk mencegah terjadinya osmosis. Jadi, agar tidak terjadi perpindahan tadi, maka ditekan melalui tekanan osmotik itu sendiri. Nah, itu adalah pengertian dari tekanan osmotik. Jadi, ingat ya, tekanan osmotik itu adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmosis gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, peristiwa osmotik itu ada 3 keadaan gitu ya. Yang pertama ada isotonis. Isotonis itu ketika Pi1 sama dengan Pi2, artinya tekanan osmotik yang pertama itu sama dengan tekanan osmotik yang kedua. Kemudian kalau hipertonis, namanya aja hiper gitu ya. Hiper itu berarti ada yang lebih tinggi. Jadi Pi1 itu akan lebih besar dibandingkan dengan Pi2. Sedangkan kalau hipotonis gitu ya. Kalau hipotonis itu berarti Pi1-nya lebih rendah dibandingkan Pi2. Nah, nanti keadaan ini nanti dipakai dalam soal-soal tekanan osmotik itu sendiri. Jadi yang harus diperhatikan apakah soalnya itu isotonis, hipertonis, atau hipotonis. Nah, kemudian masuk ke dalam rumus tekanan osmotik itu sendiri. Tekanan osmotik dilambangkan dengan Pi ini ya. Pi seperti ini, tapi Pi-nya itu bukan 3,14 ya, tapi Pi ini adalah lambang tekanan osmotik. Nah, rumusnya Pi sama dengan M dikali R dikali T. M masih ingat ya, satuan konsentrasi M besar ini disebut dengan molaritas. Sedangkan kalau R gitu ya, R ini adalah tetapan gas ideal. Nah, dia nilainya adalah 0,082. Jadi selalu 0,082. Jadi kamu harus ingat bahwa R itu nilai tetapan yang nilainya 0,082. Sedangkan T itu adalah suhu mutlak. Nah, kalau T-nya besar seperti ini, maka kalau soalnya masih dalam keadaan suhunya Celcius, maka kamu harus jadikan suhu mutlak yaitu ke dalam Kelvin ditambahkan 273 gitu ya. Misalkan suhunya itu 23 derajat, berarti derajat Celcius gitu ya. Berarti kalau ke mutlakin atau ke Kelvinin harus ditambahkan dengan 273. Nah, itu adalah tekanan osmotik. Sangat mudah ya, rumusnya juga hanya simple, Pi sama dengan MRT gitu. Langsung ke pembahasan selanjutnya. Kemarin kita sudah bahas mengenai sifat koligatif larutan yang non-elektrolit. Ibu harap kalian masih paham dan masih ingat mengenai larutan non-elektrolit itu. Contoh-contohnya ada glukosa gitu ya, kemudian ada sukrosa, fruktosa, ada urea gitu ya, dan ada etilen glikol.
Nah, berbeda dengan yang sekarang, Ibu akan bahas mengenai sifat koligatif larutan yang elektrolit. Kemarin sudah dibedakan antara elektrolit dan non-elektrolit. Pastinya kalau non-elektrolit itu dia tidak bisa terionisasi gitu ya. Jadi alfanya atau derajat ionisasinya itu sama dengan 0. Sedangkan kalau larutan elektrolit ini dia punya kemampuan untuk mengion. Jadi dia bisa mengionisasi dalam larutannya gitu ya. Makanya lebih banyak jumlah partikelnya dibandingkan dengan yang non-elektrolit. Maka dari itu yang perlu diperhatikan dalam sifat koligatif larutan elektrolit adalah faktor Van Hoff gitu ya, atau yang lambangkan dengan I. Nah, jadi faktor Van Hoff ini sangat penting dalam menentukan sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, I-nya ini rumusnya dibagi jadi 2 di sini ya, Ibu mudahkan. Yang I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Ini khusus berlaku untuk elektrolit yang lemah. Ya, kemudian kalau I sama dengan N, ini untuk yang elektrolit kuat. Nah, kita juga sudah tahu bahwa elektrolit itu dibagi 2, ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau yang lemah, alfanya itu berkisar 0 sampai dengan 1, sedangkan elektrolit yang kuat, alfanya itu sama dengan 1. Jadi, tidak perlu lagi dicari alfanya kalau di elektrolit yang kuat, pasti sudah 1 kan, maka tinggal dicari saja jumlah N-nya. Nah, sedangkan kalau yang lemah nanti kita bergantung pada alfanya, tergantung dalam soal itu alfanya sama dengan berapa. Nah, hanya mengingatkan untuk larutan-larutan elektrolit itu adalah seluruh larutan atau senyawa yang bersifat asam, yang bersifat basa, dan yang bersifat garam. Jadi, tolong diingat kalau asam, basa, garam itu termasuk larutan yang elektrolit. Maka rumusnya juga berbeda dengan larutan yang non-elektrolit. Nah, di sini ada keterangannya ya, N itu adalah jumlah ion. Jumlah ion misalkan NaCl, berarti NaCl itu ketika dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Ada ion Na dan ada ion Cl, maka jumlah ionnya N-nya sama dengan 2. Nah, kalau alfanya itu adalah derajat ionisasi. Nanti di soal itu sekitar misalkan alfanya itu misalkan 90%, 80% gitu ya. Jadi 0 sampai 1 atau 10 sampai dengan 100. Nah, kemudian di sini ada contoh, misalkan ada larutan MgCl2. Kita tahu larutan MgCl2 itu termasuk garam ya. Kenapa Ibu bisa katakan garam? Ingat ya, kalau asam itu berarti di depannya itu ada H-nya gitu ya. Kalau basa di belakangnya ada OH-nya gitu. Nah, kalau garam itu adalah campuran asam dengan basa. Nah, di sini MgCl2 dia akan terionisasi menjadi Mg2+. Kenapa 2+? Karena Mg itu ada di golongan 2. Masih ingat ya, beli mangga campur sirsak bagi rata. Berarti Mg-nya itu ada di golongan 2, maka di sini Mg-nya itu ionnya itu adalah 2+. Kemudian ditambah Cl-nya ada 2. Nah, Cl-nya ini ada 2 berarti koefisiennya ada 2. Kemudian Cl itu adalah golongan 7, maka dia muatannya adalah min, jadi 2Cl-. Nah, untuk menentukan jumlah N, kamu lihat koefisiennya. Ingat ya, koefisien itu adalah angka yang ada di depan huruf-huruf ion ini. Jadi Mg2+, angkanya kan nggak ada nih di depan, dianggap 1 koefisiennya. Kemudian kalau Cl- ini angkanya ada 2, berarti dianggap 2 koefisiennya. Maka jumlah ionnya 1 ditambah 2. Jadi N-nya sama dengan 3, seperti itu. Nah, kemudian untuk rumusnya sendiri di sini ya, delta P masih ingat ya, delta P itu berarti untuk penurunan tekanan uap. Ya, ini untuk penurunan tekanan uap. Nah, rumusnya untuk delta P adalah P0 dikali N terlarut dikali I dibagi dengan N terlarut dikali I ditambah NP. Nah, di sini ada tambahan faktor Van Hoff. Kenapa? Karena yang terlarut itu kan tadi larutannya adalah elektrolit. Kalau larutan elektrolit berarti dia ada yang terion, makanya ditambahkan dengan faktor Van Hoff gitu ya. Nt dikali I, kemudian dibagi Nt dikali I ditambah Np. Kenapa Np nggak dikali I? Karena kan pelarutnya air. Nah, air itu kalau misalkan ini tidak ada ionisasinya gitu ya, jadi tidak usah dikasih dengan faktor Van Hoff, hanya yang terlarut saja. Kemudian delta TF itu adalah penurunan titik beku ya. Ini
penurunan titik beku. Nah, untuk yang non-elektrolit kemarin M dikali Kf saja rumusnya, tapi kalau yang elektrolit sekarang ada tambahan dengan faktor Van Hoff-nya yaitu I. Jadi simpel banget, hanya ada penambahan I saja untuk yang larutan elektrolit. Begitu juga yang delta Tb, ini adalah kenaikan ya, kenaikan titik didih. M dikali Kb dikali I. Kemudian yang terakhir ada tekanan osmotik, P sama dengan M dikali R dikali T dikali I atau MRT gitu untuk lebih mudahnya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk sifat koligatif yang jenis larutannya adalah elektrolit gitu ya. Di sini bisa bedakan ya, kalau yang non elektrolit tidak pakai I, kalau yang elektrolit itu pakai I. Nah, cukup mudah bukan untuk pembahasan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit. Langsung kita bahas saja untuk contoh soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Ya, di sini ada pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan uap air jenuh adalah 18 mmHg. Pada suhu tersebut, berapakah perubahan tekanan uap larutan NaOH 40%, mRNaOH-nya adalah 40. Coba diperhatikan di sini larutannya NaOH. Oke, NaOH berarti OH-nya di belakang. Artinya ini adalah senyawa basa. Senyawa basa berarti dia termasuk kategori yang elektrolit. Ingat ya, elektrolit itu berarti dia nanti ada faktor Van Hoff ya. Pertama seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya di sini suhu nggak terlalu pengaruh ya sama tekanan uap, jadi nggak perlu ditulis. Tekanan uap air jenuh adalah 18 mmHg. Tekanan uap air jenuh, uap air gitu ya. Artinya berarti di sini P0. Hati-hati, di sini P0-nya adalah 18 mmHg. Pada suhu tersebut berapakah perubahan tekanan uap? Perubahan tekanan uap larutan, berarti yang ditanyakan adalah delta P. Delta P-nya berapa gitu ya. Larutan NaOH-nya 40%. Nah, berarti ini masanya dalam persentase ya. Massa NaOH-nya itu adalah 40%. Kalau kita analogikan, masanya adalah dalam 100 gram, maka 40% dari 100 gram itu berapa? Berarti sama aja masanya itu 40 gram ya NaOH. Sedangkan massa airnya berapa? Atau massa pelarutnya berapa? Dari 100, jadi 100 dikurangi 40 sama dengan 60 gram. Ya, ini untuk massa pelarut. Nah, yang pertama di sini adalah larutan NaOH. Larutan NaOH itu berarti dia elektrolit. Kalau larutannya elektrolit, ketika dia terionisasi, maka dia akan menghasilkan Na+ dan OH-, gitu ya. Nah, Na+ dan OH- ini berarti berapakah jumlah ionnya? Gitu ya. Jumlah ionnya ada 2 gitu ya. Di sini kan koefisiennya tidak ada, jadi dianggap 1, ini pun 1. Maka N-nya sama dengan 2. Nah, kamu lihat di sini ya, NaOH-nya ini kan di sini tidak ada derajat ionisasi ya. Artinya, dalam soal ini mengatakan bahwa NaOH-nya itu adalah elektrolit yang kuat. Jadi kalau elektrolit yang kuat, I-nya itu atau faktor Van Hoff itu sama dengan N. Nah, jadi otomatis I-nya sudah ketemu, I sama dengan 2, karena I sama dengan N gitu. Nah, langkah selanjutnya, karena yang ditanya adalah delta P, kita berarti pakai rumus, jawab gitu ya. Kita pakai rumus delta P sama dengan P0 dikali N terlarut dikali I per N terlarut dikali I ditambah N pelarut gitu. Nah, kita masukkan gitu ya. N terlarut, masih ingat ya, N terlarut itu berarti pakai rumus massa per MR. Terlarutnya itu apa? Terlarutnya itu berarti kan si NaOH-nya. Maka 40 gitu ya per MR NaOH berapa? Di sini sudah dikasih tahu ya, MR NaOH itu adalah 40. Nah, kalau N pelarutnya itu adalah sama juga cara nyarinya, yaitu massa per MR. Massa pelarutnya berarti airnya gitu ya. Berarti di sini 60 per MR air itu kan H2O. H2O itu walaupun tidak ada dalam soal, karena kamu sudah kelas 12, jadi sudah harus tahu ya. H itu AR-nya 1, kemudian O itu AR-nya 16. Jadi kalau H2O udah pasti MR-nya adalah 18 gitu. Nah, kemudian masukkan di sini gitu ya. P0-nya berapa? P0-nya adalah 18 mmHg dikali N terlarut. N terlarutnya berarti 40 per 40 dikali I. I-nya adalah 2. Dibagi 40 per 40
dikali 2 ditambah 60/18 gitu. Oke, kalau sudah ini tinggal dicoret kan, 40 dibagi 40 sama dengan 1, 1 dikali 2 sama dengan 2 gitu ya. Berarti 18, kemudian di sini 2, ini pun 2 ditambah 60/18. Nanti kamu hitung sendiri gitu. Nanti ketemunya berapa? Silahkan diisi. Ya, satuannya apa? Satuannya mmHg. Gitu. Ya, isi sendiri nanti. Yang penting sudah tahu penyelesaiannya seperti apa. Lanjut ke soal nomor 2 di sini. Hitunglah titik didih dan titik beku larutan 9,8 gram H2SO4, MR-nya 98 yang dilarutkan dalam 500 gram air. Jika diketahui H2SO4 yang terurai adalah 90%, KF airnya 1,86 dan KB airnya 0,52. Oke, sama ya kayak tadi. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui gitu ya. Larutan 9,8 gram H2SO4. Berarti di sini masanya. Massa H2SO4 berapa? Yaitu 9,8 gram. Kemudian MR-nya. MR-nya juga sudah ada yaitu 98. Dilarutkan dalam 500 gram air. Berarti di sini massa air ya. Atau massa pelarutnya 500 gram. Jika diketahui H2SO4 yang terurai. Nah, hati-hati, kata-kata terurai ini biasanya ini membingungkan ya. Tapi terurai itu sama dengan terionisasi. Jadi, kalau terurai sama dengan terionisasi, maka pernyataan yang tepat dari terurai dan terionisasi itu adalah derajat ionisasi. Jadi, lambangnya itu adalah alfa ya. Alfanya sama dengan 90%. Nah, ini yang Ibu katakan ya. Kalau alfanya ada di dalam soal, maka ini pakai faktor Van Hoff yang pertama, yaitu I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Tapi kalau terurainya tidak ada, atau terurai sempurna gitu ya, atau tidak diketahui dalam soal, maka dikatakan elektrolitnya itu kuat. Jadi, kamu mencari I-nya itu langsung saja, I sama dengan N gitu. Nah, ini untuk membedakan 90% itu artinya dia elektrolitnya ini ya, 90% itu sama dengan 0,9 gitu. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan, ini ada KF airnya. Tulis lagi ya, KF air sama dengan 1,86. Kemudian KB airnya 0,52. Yang ditanyakan adalah titik didih, berarti titik didih itu adalah TB dan TF. Nah, gitu. Nah, di sini Ibu akan kasih tahu cara untuk mengerjakannya. Jawab gitu ya. TB dan TF. TB dulu misalkan ya. Nah, ini karena kita sudah tahu H2SO4 itu adalah larutan elektrolit, maka yang harus dicari terlebih dahulu adalah reaksi ionisasi dari H2SO4 itu sendiri ya. H2SO4 terionisasi menjadi H-nya ada 2, berarti 2H+ ditambah SO4. SO4 itu muatannya 2- ya. Ion sulfat itu muatannya 2-. Nah, berarti jumlah ionnya berapa? Di sini N-nya itu sama dengan 3. Ya, N-nya sama dengan 3, tapi ada alfanya. Alfanya 90% atau 0,9. Jadi, kamu harus mencari I-nya. I-nya sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. 1 ditambah N-nya adalah 3 dikurang 1. Alfanya adalah 0,9 gitu ya. Jadi 1 ditambah 3 dikurang 1 adalah 2. 2 dikali 0,9 gitu ya. Di sini 2 kali 0,9 gitu. 1 ditambah berapa? 2 dikali 0,9 gitu ya. 9 kali 2 kan 18 gitu ya. Di 1,8. Nah, berarti 1 ditambah 1,8 sama dengan 2,8. Ini baru I-nya saja. Nah, kemudian karena yang ditanyakan adalah TB dan TF, maka yang dicari adalah deltanya dulu kan. Delta TB sama dengan rumusnya apa? Rumusnya itu adalah M dikali KB dikali I gitu. Nah, kemudian nanti kamu masukkan ya di sini M-nya. M-nya itu pakai rumus apa? Rumus massa per MR gitu ya, dikali 1000 per
massa air gitu ya, atau gram air, massa air gitu ya, jelas nggak sih, massa air. Nah, dikali KB-nya dikali I-nya, I-nya sudah ada nih ya. Nah, baru untuk mencari TB, ingat titik didih itu nilainya pasti di atas 100 derajat Celcius, berarti tinggal 100 derajat Celcius ditambah delta TB-nya. Nanti kamu hitung sendiri nih, gitu. Nah, kemudian untuk yang delta TF-nya juga sama ya. Yang B, delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. M-nya nanti sama saja ya, hasilnya sama dengan delta TB di sini, M-nya sama. Kemudian tinggal diganti aja kayak KF-nya berapa, sama I-nya juga sama, tinggal dimasukkan. Kemudian untuk jawabannya, TF-nya gitu ya. TF itu pasti nilainya minus berapa derajat Celcius gitu ya. Berarti nanti tinggal dicari saja 0 derajat Celcius dikurang delta TF-nya. Gitu ya. Hasilnya pasti minus sekian derajat Celcius. Nah, Ibu harap kalian cari hasilnya masing-masing, kemudian nanti tinggal dikirimkan di GCR-nya ya, atau Google Classroom-nya. Satu soal lagi, ini mengenai tekanan osmosis ya. Sebanyak 1,2 gram larutan MgSO4 dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Hitung tekanan osmotik larutan yang terjadi pada suhu 27 derajat Celcius. Oke, pertama diketahui masanya ya. Massa MgSO4 adalah 1,2 gram. Volume airnya adalah 500 ml. Nah, ingat ya, di sini pakai mili. Kalau di soal yang tadi delta TB sama delta TF itu pelarutnya itu pakai gram. Kenapa? Karena yang kita gunakan satuan konsentrasinya itu, kalau yang delta TB sama delta TF itu molalitas. Molalitas itu pelarut airnya itu dalam gram. Sedangkan kalau tekanan osmotik yang kita gunakan adalah molaritas, M besar. Kalau M besar berarti volumenya itu pasti dalam mili gitu. Makanya jangan heran kok beda-beda sih volume air itu, ada yang pakai mili, ada yang pakai gram. Jadi tergantung satuan konsentrasi mana yang digunakan. Kemudian hitung tekanan osmotik larutan yang terjadi pada suhu 27 derajat Celcius. Ingat ya, ini Celcius. Kalau misalkan tekanan osmotik berarti T-nya itu harus suhu mutlak. Maka 27 derajat Celcius ini kita jadikan Kelvin. Gitu. Sama dengan 300 Kelvin. Oke. Nanti MR-nya kamu hitung sendiri ya. MR MgSO4 itu berapa? Ini dihitung sendiri. Nah, cara menjawabnya ini Ibu arahkan saja, nanti kamu jawab sendiri. Yang ditanyakan adalah pi-nya ya. Ingat, MgSO4 itu berarti garam ya. Dia berarti elektrolit. MgSO4 akan terurai menjadi Mg2+ sama ya, tambah SO4 2-. Maka N-nya sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, N-nya sama dengan 2. Nah, kamu lihat di dalam soal ini tidak tercantum kata-kata terurai atau terionisasinya berapa. Maka kita anggap MgSO4 ini dia terionisasinya sempurna atau elektrolitnya itu kuat. Jadi N sama dengan 2, I itu sama dengan N. Jadi faktor Van Hoff-nya I itu sama dengan 2 gitu ya dalam soal ini. Nanti I-nya itu yang kita gunakan adalah 2. Nah, tinggal kamu masukkan, kalian jawab menggunakan rumusnya. Pi sama dengan MRT gitu ya, M dikali R dikali T dikali I. Tinggal dimasukkan, M-nya itu adalah massa per MR dikali 1000 per volume dalam mili, dikali R-nya tetapan ya 0,082, dikali T-nya tadi berapa tuh 300 Kelvin, dikali I-nya adalah 2. Silahkan kalian jawab sendiri. Kemudian jangan lupa catatannya dan jawaban dari soal-soal masing-masing tadi dikirimkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian mudah dalam memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.